Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga channel ini berkembang dan bisa memberikan manfaat serta pelajaran bagi kehidupan kita semua. Saya doakan kalian semua sehat, panjang umur, dan diberikan harta yang melimpah dan berkah. Di balik kabut pagi yang menyelimuti hutan lebat, suara gemerisik dedaunan menyambut hari baru. Matahari mulai menembus celah-celah pohon, menciptakan pola cahaya yang menari-nari di atas tanah lembab. Di tengah hutan yang tenang, seekor harimau betina bernama Nira merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa. Perutnya yang semakin membesar menandakan bahwa waktu kelahiran semakin dekat, namun rasa sakit yang mendera membuatnya sulit untuk bergerak. Nira merunduk di bawah naungan pohon beringin besar, mencoba mencari posisi yang nyaman. Namun, setiap gerakan hanya menambah derita yang ia rasakan. Huf, huf. Desah beratnya terdengar jelas di antara keheningan hutan. Ia merasakan tenaga hidupnya semakin menipis, sementara rasa sakit tak kunjung reda. Tak jauh dari situ, Mak Lembayung, seorang nenek tua yang hidup terasing di hutan, sedang mengumpulkan kayu bakar untuk membuat api unggun. Rambutnya yang putih dan panjang tertiup angin, menambah kesan bijaksana pada sosoknya. Ia berjalan perlahan, mengenakan pakaian sederhana yang terbuat dari kulit pohon. Matanya yang tajam selalu waspada, menangkap setiap gerakan di sekitarnya. Saat Mak Lembayung mendekati sungai kecil untuk mengambil air, ia mendengar suara desahan yang tak biasa. Penasaran, ia mengikuti suara tersebut hingga menemukan Nira yang tengah berjuang melawan rasa sakit. Hati Mak Lembayung tergerak melihat kondisi harimau betina itu. Ia tahu bahwa hutan adalah tempat yang keras, terutama bagi seekor predator besar seperti harimau yang sedang hamil. Dengan hati-hati, Mak Lembayung mendekati Nira. "Tenanglah, Nira. Aku di sini untuk membantu," ucapnya lembut, mencoba menenangkan harimau yang tampak gelisah. Nira menatapnya dengan mata yang penuh kelelahan, namun ada secercah harapan di sana. Mak Lembayung mulai mengumpulkan ranting dan dedaunan untuk membuat tempat berlindung sementara bagi Nira. Ia tahu bahwa kelahiran dalam kondisi seperti ini sangat berisiko, terutama jika Nira terus-menerus merasa sakit dan terancam oleh predator lain. Dengan sabar, ia menyiapkan area yang nyaman dan aman, memastikan bahwa Nira bisa beristirahat tanpa gangguan. Malam pun tiba, membawa kegelapan yang menyelimuti hutan. Nira berbaring lemah di bawah tenda darurat yang dibuat Mak Lembayung. Suara malam yang biasanya tenang kini dipenuhi dengan desahan Nira yang semakin sering. Mak Lembayung menyalakan api kecil di samping tenda, memberikan kehangatan dan sedikit cahaya untuk menerangi sekitar. "Jangan takut, Nira. Aku akan menjaga kamu," kata Mak Lembayung sambil menatap harimau betina itu dengan penuh kasih sayang. Ia tahu bahwa hubungan antara manusia dan hewan di hutan ini jarang sekali terjadi, apalagi dalam situasi seperti ini. Namun, nalurinya untuk membantu makhluk yang membutuhkan mengalahkan segala keraguan. Beberapa hari berlalu, dan kondisi Nira semakin memburuk. Rasa sakit yang terus-menerus membuatnya semakin lemah, namun harimau betina itu tetap berusaha bertahan demi anaknya yang belum lahir. Mak Lembayung tidak pernah meninggalkan sisi Nira, selalu memastikan bahwa ia mendapatkan makanan dan perawatan yang cukup. Suatu malam, di bawah cahaya bulan purnama, Nira mulai merasakan kontraksi yang kuat. Mak Lembayung segera mengambil tindakan, membantu Nira untuk menemukan posisi yang lebih nyaman. "Kamu bisa melakukannya, Nira. Aku di sini," ucapnya dengan suara tenang namun penuh keyakinan. Dalam kegelapan malam, kelahiran pun terjadi. Nira melahirkan anaknya dengan bantuan Mak Lembayung yang terus memberikan dukungan. Suara anak harimau yang baru lahir yang pertama kali menangis menggema di hutan, menandai awal kehidupan baru di tengah keheningan malam. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kondisi Nira yang semakin memburuk membuat Mak Lembayung khawatir. "Nira, kamu harus istirahat. Aku akan tetap di sini," kata Mak Lembayung sambil menenangkan harimau betina itu yang terlihat semakin lemah. Nira menatap Mak Lembayung dengan mata yang penuh rasa terima kasih, sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhirnya.
Air mata mengalir di pipi Mak Lembayung saat melihat kepergian Nira. Namun, ia tahu bahwa tugasnya belum selesai. Anak harimau yang baru lahir tersebut masih membutuhkan perlindungan dan perawatan. Dengan hati yang berat, Mak Lembayung memutuskan untuk mengasuh anak harimau itu, meski menyadari betapa sulitnya tugas yang menantinya. Hari-hari berikutnya diisi dengan upaya keras Mak Lembayung untuk merawat anak harimau yang sakit itu. Ia memberinya susu hangat dan memastikan anak harimau tersebut mendapatkan nutrisi yang cukup untuk tumbuh. Meskipun tidak ada suara-suara serigala atau predator lain yang mengganggu, Mak Lembayung selalu waspada, siap menghadapi segala kemungkinan yang bisa mengancam keselamatan mereka. Anak harimau itu, yang kemudian dinamai Leo, tumbuh dengan cepat di bawah pengawasan Mak Lembayung. Meskipun usianya masih muda, Leo menunjukkan tanda-tanda kekuatan dan keberanian yang luar biasa. Mak Lembayung mengajarinya cara berburu dan bertahan hidup di hutan, sambil membangun ikatan yang kuat antara manusia dan hewan. Suatu hari, saat Leo sedang bermain di dekat sungai, Mak Lembayung duduk di tepi air sambil memandangi anak harimau itu. "Leo, kau harus kuat dan pintar. Hutan ini penuh dengan tantangan, tapi aku percaya kau bisa menghadapinya," ucapnya lembut. Leo menatap Mak Lembayung dengan tatapan penuh pengertian, seolah mengerti setiap kata yang diucapkannya. Waktu berlalu, dan Leo semakin besar dan kuat. Ia mulai menunjukkan sifat kepemimpinan alami, melindungi makhluk lain di hutan dan menjaga keseimbangan alam. Mak Lembayung merasa bangga melihat perkembangan Leo, namun ia juga menyadari bahwa harimau betina yang menolongnya telah meninggalkan warisan yang berharga. Pada suatu malam yang cerah, Mak Lembayung duduk di bawah pohon beringin tempat mereka pertama kali bertemu dengan Nira. Ia mengenang kembali momen-momen sulit dan bahagia yang mereka lalui bersama. "Terima kasih, Nira. Kau telah memberikan aku dan Leo sebuah kesempatan untuk hidup dan saling melindungi," bisiknya dalam hati. Leo mendekat dan meletakkan kepalanya di pangkuan Mak Lembayung, memberikan kehangatan dan rasa aman. Mereka berdua duduk dalam keheningan, menyaksikan bintang-bintang yang berkilauan di langit malam. Hubungan yang terjalin di antara mereka adalah bukti nyata bahwa persahabatan dan pengorbanan bisa terwujud antara manusia dan hewan, meski berada di dunia yang penuh dengan tantangan. Dengan perasaan tenang, Mak Lembayung menyadari bahwa perjalanannya di hutan ini tidak hanya tentang bertahan hidup, tetapi juga tentang menciptakan ikatan yang abadi dan saling menguntungkan. Leo, yang kini tumbuh menjadi harimau besar yang tangguh, adalah simbol dari harapan dan keberanian yang terus tumbuh di dalam dirinya. Malam itu, suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam di balik pohon-pohon tinggi, Mak Lembayung mengajari Leo bagaimana mencari makanan pertama kalinya. "Kita akan mulai dengan ikan dari sungai itu," katanya sambil menunjuk ke aliran air yang mengalir deras. Leo menatap sungai dengan mata penuh rasa ingin tahu, mencoba meniru gerakan Mak Lembayung saat ia melemparkan umpan ke air. "Lihat, Leo. Ini cara kita mendapatkan makan malam," jelas Mak Lembayung sambil tersenyum melihat usaha kecil Leo. Hari berganti hari, dan Leo semakin kuat serta lincah. Ia belajar berburu dengan bantuan Mak Lembayung, meski cara berburu tradisional nenek tua itu berbeda dari insting alaminya sebagai harimau. "Kadang, kita harus bersabar dan menunggu momen yang tepat," nasihat Mak Lembayung saat mereka duduk bersama di tepi sungai, menikmati sore yang tenang. Leo mendengarkan dengan serius, meresapi setiap kata yang diucapkan oleh nenek tua yang telah menjadi semacam figur ibu baginya. Pada suatu malam yang dingin, badai petir mengguncang hutan, membuat angin kencang menerpa sarang kecil mereka. Leo yang masih muda merasa takut, menggigit bibit kain yang membungkusnya. Mak Lembayung segera membungkusnya lebih erat, memberikan kehangatan dan rasa aman. "Jangan takut, Leo. Badai ini akan berlalu," ujar Mak Lembayung dengan suara yang menenangkan, meski hatinya juga gemetar oleh kekuatan alam yang sedang terjadi. Leo menatapnya dengan mata yang mulai mengerti kekuatan perlindungan yang diberikan oleh nenek tua itu. Seiring berjalannya waktu, Leo mulai menunjukkan tanda-tanda menjadi harimau yang tangguh dan berani. Ia mulai mengeksplorasi hutan lebih jauh, belajar dari pengalaman setiap hari. Mak Lembayung selalu mengawasi dari jauh, memastikan bahwa Leo tidak terlalu berani mengambil risiko. "Ingat, Leo. Hutan ini penuh dengan keindahan, tapi juga bahaya. Jadilah bijaksana dalam setiap langkahmu," nasihat Mak Lembayung saat melihat Leo kembali dari petualangannya yang pertama kali mencari makanan sendiri. Suatu pagi yang cerah,
Leo kembali dengan bangga membawa tangkapan pertamanya, seekor kelinci yang cukup besar untuk dikonsumsi. "Lihat, Nenek, aku berhasil," seru Leo dengan gembira, mengangkat kelinci itu di depan Mak Lembayung. Nenek tua itu tersenyum bangga, menyentuh kepala Leo dengan lembut. "Bagus sekali, Leo. Kau sudah mulai memahami bagaimana bertahan hidup di hutan ini," puji Mak Lembayung sambil memeluk anak harimau itu dengan penuh kasih. Malam pun tiba, dan Mak Lembayung serta Leo duduk bersama di sekitar api unggun, menikmati makan malam sederhana. "Leo, kau tahu, Nira akan selalu ada dalam hatimu. Dia memberikanmu kehidupan, dan kita harus menghargainya dengan baik," kata Mak Lembayung sambil menatap api yang berkobar. Leo menunduk, merasakan beratnya kehilangan yang ia alami bersama dengan nenek tua itu. "Aku akan menjaga hutan ini, Nenek." "Untuk Nira," jawabnya dengan suara yang penuh keyakinan meski masih muda. Waktu terus berjalan, dan Leo tumbuh menjadi seekor harimau yang kuat dan gagah. Ia mulai menunjukkan sifat kepemimpinan alami, melindungi makhluk lain di hutan dari ancaman bahaya. Mak Lembayung merasa bangga melihat perkembangan Leo, namun ia juga merasakan kelelahan yang semakin terasa. Tubuhnya yang sudah renta tidak lagi kuat untuk terus merawat harimau besar yang telah menjadi penguasa muda di hutan mereka. "Leo, kau harus mulai memimpin dan menjaga hutan ini. Aku tidak akan selalu ada di sini untuk membantumu," ujar Mak Lembayung suatu hari saat mereka duduk bersama di bawah pohon beringin yang sama tempat mereka pertama kali bertemu dengan Nira. Leo menatap nenek tua itu dengan mata yang penuh pengertian. "Aku akan melakukannya, Nenek. Aku berjanji akan menjaga hutan ini dan semua makhluk di dalamnya," jawabnya dengan tegas, merasakan tanggung jawab yang kini menjadi bagian dari dirinya. Mak Lembayung tersenyum, merasa lega meski hatinya mulai melemah. "Aku percaya padamu, Leo. Kau akan menjadi penguasa yang bijaksana dan kuat," kata Mak Lembayung sambil meletakkan kepalanya di pangkuan Leo, memberikan kehangatan terakhirnya sebelum akhirnya ia tertidur dalam damai. Beberapa bulan berlalu sejak Mak Lembayung menyampaikan pesan terakhirnya kepada Leo. Harimau besar itu kini telah mengambil alih peran sebagai penguasa hutan, melindungi semua makhluk dari ancaman luar dan menjaga keseimbangan alam. Ia seringkali mengingat ajaran dan kasih sayang yang diberikan oleh Mak Lembayung, menjadikan nenek tua itu sebagai panutan dalam setiap tindakannya. "Terima kasih, Nenek. Aku akan terus menjaga warisanmu," bisiknya dalam hati saat ia berdiri di puncak bukit, mengawasi hutan yang luas di bawahnya. Namun, kehidupan di hutan tidak selalu tenang. Suatu hari, ancaman baru muncul ketika sekelompok pemburu memasuki wilayah mereka, membawa senjata dan niat jahat untuk menangkap harimau. Leo, yang kini telah menjadi simbol keberanian dan perlindungan, memimpin pasukan hewan untuk melawan invasi tersebut. "Kita harus melindungi rumah kita. Tidak boleh ada yang merusaknya," seru Leo kepada pasukannya, matanya bersinar dengan semangat yang tak tergoyahkan. Pertempuran pun berlangsung sengit, dengan Leo dan pasukannya menggunakan setiap keterampilan yang telah mereka pelajari untuk mengusir para pemburu. Di tengah kekacauan itu, Leo merasa kehadiran Mak Lembayung yang selalu menginspirasinya, memberikan kekuatan dan keberanian untuk terus berjuang. "Aku tidak sendiri. Mak Lembayung selalu bersamaku," pikirnya, merasakan semangat nenek tua itu mengalir melalui setiap gerakan tubuhnya. Akhirnya, para pemburu berhasil diusir dari hutan, dan kedamaian kembali menyelimuti wilayah mereka. Leo berdiri di tengah hutan, napasnya berat namun penuh kepuasan. "Kita berhasil. Hutan ini tetap aman," kata Leo sambil menatap langit yang mulai cerah setelah badai. Ia merasa bangga dan lega, mengetahui bahwa perjuangannya tidak sia-sia. "Terima kasih, Nenek. Semua ini berkat ajaran dan kasih sayangmu," bisiknya dalam hati, merasakan kehadiran Mak Lembayung yang selalu mendukungnya. Hari-hari berikutnya diisi dengan tugas-tugas yang semakin berat, namun Leo tetap kuat dan tegar. Ia terus mengingat setiap pelajaran yang diberikan oleh Mak Lembayung, menggunakan kebijaksanaannya untuk menjaga hutan dan semua makhluk di dalamnya. Setiap kali ia merasa lelah atau ragu, kenangan akan nenek tua itu memberikan semangat baru untuk terus maju. "Aku harus melakukannya untuk Nira dan Mak Lembayung," pikirnya, merasakan tanggung jawab yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari dirinya. Pada suatu malam yang tenang, Leo duduk di tepi sungai, merenungkan perjalanan hidupnya sejauh ini. Bulan purnama memantulkan cahayanya di permukaan air,
menciptakan suasana damai yang mengingatkannya pada malam pertama kali Mak Lembayung datang untuk membantu Nira. Waktu telah berlalu begitu cepat. Aku telah banyak belajar dan tumbuh, tapi aku tidak akan pernah melupakan siapa aku dan dari mana aku berasal, pikir Leo sambil menatap refleksi dirinya di air. Leo merasa kehadiran Mak Lembayung selalu ada di setiap langkahnya, meski nenek tua itu telah tiada. Ia merasa terhubung dengan neneknya melalui kenangan dan ajaran yang diberikan, menjadikannya harimau yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga bijaksana dan penuh kasih. Aku akan terus menjaga hutan ini, seperti yang nenek ajarkan. Aku akan menjadi penguasa yang baik dan melanjutkan warisan yang telah diberikan, bisiknya dengan keyakinan yang baru ditemukan. Kehidupan di hutan terus berlanjut, dengan Leo sebagai penguasa yang dihormati dan dicintai oleh semua makhluk. Ia seringkali mengenang kembali momen-momen bersama Mak Lembayung, merasakan kehangatan dan kasih sayang yang telah mengubah hidupnya. Terima kasih, Mak Lembayung. Semua ini adalah karena kau, pikir Leo sambil menutup mata, merasakan kedamaian yang datang dari dalam dirinya. Leo berdiri tegak di puncak bukit, angin malam menyapu bulu-bulunya yang lebat. Di bawah cahaya rembulan yang terang, ia mengawasi hutan yang luas dan tenang, tempat di mana ia tumbuh dan belajar. Setiap sudut hutan ini mengingatkannya pada perjalanan panjang yang telah dilaluinya bersama Mak Lembayung. Suara serangga malam dan bisikan angin menciptakan simfoni alam yang menenangkan, namun di dalam hatinya, terdapat rasa tanggung jawab yang besar sebagai penguasa hutan. Di dekatnya, Mak Lembayung duduk di bawah pohon beringin tua, tubuhnya yang renta diselimuti selimut tebal dari dedaunan kering. Mata mereka bertemu, dan Leo berjalan mendekat, meletakkan kepala besar dan hangatnya di samping nenek tua itu. Selamat malam, nenek, ucap Leo dengan suara yang penuh kasih. Mak Lembayung tersenyum lemah, mengusap punggung Leo dengan lembut. Selamat malam, Leo. Kau sudah menjadi harimau yang luar biasa. Aku bangga padamu, jawabnya dengan suara yang serak namun penuh kehangatan. Leo menutup matanya sejenak, menikmati momen kedamaian ini, merasa bahwa semua perjuangan dan pengorbanan mereka terbayar lunas. Beberapa bulan telah berlalu sejak Mak Lembayung menyampaikan pesan terakhirnya. Leo telah menjadi simbol keberanian dan perlindungan di hutan, menjaga keseimbangan alam dan melindungi semua makhluk dari ancaman luar. Ia seringkali memimpin pertemuan dengan hewan-hewan lain, memastikan bahwa setiap makhluk memiliki suara dan tempat di dalam komunitas hutan. Kita harus bekerja sama untuk menjaga rumah kita, seringkali kata Leo saat berbicara dengan para pemimpin hewan lainnya. Suatu hari, saat matahari terbenam di ufuk barat, Leo duduk bersama Mak Lembayung di tepi sungai, menikmati keheningan yang damai. Nenek, bagaimana rasanya tidak lagi bersamaku setiap hari? Tanya Leo dengan nada penuh keprihatinan, menatap nenek tua itu dengan mata yang penuh perhatian. Mak Lembayung menghela napas panjang, matanya memandang jauh ke arah cakrawala. Rasanya seperti kehilangan bagian dari diriku, Leo. Namun, aku tahu kau kuat dan mampu menjalankan tanggung jawab ini. Aku merasa tenang karena kau akan menjaga hutan ini dengan baik, jawabnya dengan suara yang lembut namun tegas. Leo mendekat, mengusap kepala Mak Lembayung dengan lembut. Aku akan selalu mengingat ajaran dan kasih sayangmu, nenek. Tanpamu, aku tidak akan menjadi seperti sekarang, ucapnya dengan penuh rasa syukur. Mak Lembayung tersenyum, merasa bangga melihat betapa besar kasih sayang dan rasa hormat Leo kepadanya. Waktu terus berlalu, dan hubungan antara Leo dan Mak Lembayung semakin erat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita dan pengalaman hidup di hutan. Mak Lembayung mengajarkan Leo tentang kebijaksanaan dan pentingnya menjaga harmoni dengan alam. Hutan ini adalah rumah kita, Leo. Kita harus menghormatinya dan semua makhluk yang hidup di dalamnya. Nasihat Mak Lembayung suatu hari saat mereka berjalan di sepanjang jalur setapak yang ditumbuhi lumut. Leo mendengarkan dengan seksama, meresapi setiap kata yang diucapkan oleh nenek tua itu. Ia menyadari bahwa peranannya sebagai penguasa hutan tidak hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang kebijaksanaan dan empati. Aku mengerti, nenek. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menjaga hutan ini dan semua makhluk di dalamnya, jawabnya dengan keyakinan yang baru ditemukan. Pada suatu malam yang tenang, Mak Lembayung merasa tubuhnya semakin lemah. Ia duduk di bawah pohon beringin, dikelilingi oleh Leo yang setia menemani. Leo, waktuku di dunia ini semakin dekat.
Aku ingin kau tahu betapa aku bangga padamu dan betapa aku bersyukur telah mengenalmu, ucap Mak Lembayung dengan suara yang pelan namun penuh emosi. Leo menatap nenek tua itu dengan mata yang berkaca-kaca, merasakan kedalaman rasa kehilangan yang akan datang. Nenek, jangan pergi. Aku masih butuhmu, pinta Leo dengan suara yang gemetar. Mak Lembayung tersenyum lembut, mencoba menenangkan harimau muda itu. Kau sudah cukup dewasa untuk melanjutkan tugas ini sendiri, Leo. Aku yakin kau bisa melakukannya. Ingatlah selalu ajaran-ajaranku dan hati nuranimu yang baik. Air mata mengalir di wajah Leo saat Mak Lembayung mulai merasakan kelemahan yang tak terelakkan. Ia mendekat, menempelkan kepalanya di pangkuan nenek tua itu, memberikan kehangatan dan kenyamanan terakhir. Terima kasih, Nenek, untuk segalanya, bisiknya dengan suara yang penuh kasih. Mak Lembayung menutup matanya perlahan, merasa damai mengetahui bahwa Leo akan melanjutkan perjuangan mereka untuk menjaga hutan. Hari-hari berikutnya, Leo merasakan kekosongan tanpa kehadiran Mak Lembayung. Namun, ia tahu bahwa nenek tua itu telah memberikan segalanya untuknya dan hutan ini. Leo mulai mengambil alih peran sebagai pelindung utama, mengingat setiap ajaran dan nasihat yang pernah diberikan oleh Mak Lembayung. Ia memastikan bahwa semua makhluk di hutan merasa aman dan dihargai, menjaga keseimbangan alam dengan bijaksana. Suatu hari, ketika Leo sedang berjalan di sepanjang tepi sungai, ia melihat sekelompok anak harimau bermain di dekat air. Ia mendekati mereka dengan hati-hati, memastikan bahwa mereka belajar cara bertahan hidup dengan baik. Ingatlah untuk selalu waspada dan saling menjaga, teman-teman, ucap Leo dengan suara yang tenang namun tegas. Anak-anak harimau itu menatapnya dengan penuh kekaguman, merasa aman di bawah pengawasan Leo yang bijaksana. Waktu terus berlalu, dan Leo semakin dikenal sebagai penguasa hutan yang adil dan bijaksana. Ia seringkali memimpin pertemuan dengan para pemimpin hewan, mendengarkan keluhan dan saran mereka, serta mencari solusi terbaik untuk setiap masalah yang muncul. Kita harus bekerja sama untuk menjaga hutan ini tetap aman dan harmonis, kata Leo dalam salah satu pertemuan, menekankan pentingnya kerjasama dan solidaritas di antara semua makhluk. Pada suatu malam yang cerah, Leo duduk di tepi sungai, merenungkan perjalanan hidupnya sejauh ini. Ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapainya, namun juga merasakan rasa rindu yang mendalam akan kehadiran Mak Lembayung. Aku telah melakukan yang terbaik untuk menjaga hutan ini, seperti yang nenek ajarkan, bisiknya dalam hati, merasa lega mengetahui bahwa ia telah memenuhi harapan nenek tua itu. Namun, takdir memiliki rencananya sendiri. Suatu hari, penyakit misterius menyerang Leo. Awalnya, gejalanya tampak ringan, namun seiring berjalannya waktu, kondisinya semakin memburuk. Leo merasa lemah dan tak berdaya, menyadari bahwa ia mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan semua yang telah ia mulai. Ia mencari tempat yang tenang di tengah hutan, tempat di mana ia bisa beristirahat tanpa gangguan. Di saat-saat terakhirnya, Leo memanggil semua makhluk hutan untuk berkumpul di sekitarnya. Aku ingin kalian tahu bahwa menjaga hutan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Lanjutkan perjuangan ini, dan ingatlah ajaran-ajaran yang telah kita pelajari bersama, ucap Leo dengan suara yang lemah namun penuh kepercayaan. Makhluk-makhluk hutan itu mendekat, memberikan dukungan dan cinta terakhir kepada penguasa mereka. Kau telah melakukan lebih dari yang bisa kami harapkan, Leo. Terima kasih atas segala perlindungan dan kebijaksanaanmu, kata seekor rusa dengan suara yang penuh emosi. Harimau lain menambahkan, kami akan terus menjaga hutan ini untukmu, dan untuk generasi berikutnya. Dengan senyum damai di wajahnya, Leo menutup matanya untuk terakhir kalinya, merasakan kedamaian yang datang dari pengetahuan bahwa warisannya akan terus hidup melalui makhluk-makhluk yang ia lindungi. Angin malam membawa bisikan doa dan terima kasih dari seluruh penjuru hutan, menghormati kehidupan dan pengorbanan Leo serta Mak Lembayung. Hari-hari setelah kematian Leo diisi dengan peringatan dan penghormatan terhadap penguasa hutan yang telah tiada. Makhluk-makhluk hutan membangun monumen sederhana di tepi sungai, mengenang keberanian dan kebijaksanaan Leo serta Mak Lembayung. Mereka seringkali menceritakan kisah tentang persahabatan dan pengorbanan yang terjadi di masa lalu, menginspirasi generasi baru untuk menjaga hutan dengan penuh cinta dan tanggung jawab. Dalam setiap sudut hutan, dari pohon beringin tempat Mak Lembayung dan Leo pertama kali bertemu, hingga sungai yang menyaksikan kelahiran dan kematian mereka, kisah ini hidup dalam kenangan setiap makhluk. Mak Lembayung, meski telah tiada,
tetap dikenang sebagai nenek tua yang penuh kasih dan kebijaksanaan, sementara Leo dikenang sebagai penguasa yang adil dan pelindung yang setia. Legenda tentang Mak Lembayung dan Leo menjadi bagian dari mitos hutan, diceritakan dari generasi ke generasi sebagai simbol persahabatan antara manusia dan hewan, serta contoh pengorbanan dan keberanian sejati. Setiap kali angin berhembus melalui dedaunan atau bulan memantulkan cahayanya di permukaan air, makhluk-makhluk hutan mengingatkan diri mereka akan kisah yang mengubah hidup mereka selamanya.